Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil yang barusan saja kita dengar pada hari ini menampilkan dan mengisahkan bagaimana seorang berdosa diperhatikan, dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan poin yang paling penting, ia membuka diri, bersedia mengikuti Yesus. Ada dua cerita yang disampaikan oleh Injil pada hari ini yang dapat membantu kita merefleksikan kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, tentu seorang Lewi yang dikatakan dalam Injil pada hari ini merupakan seorang pemungut cukai. Kita tahu bahwa pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai ialah pekerjaan yang saat itu dipandang sebagai pekerjaan yang sungguh boleh dikatakan sebagai dosa. Juga dihadirkan tokoh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bahwa golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan agama. Di situ ada golongan para imam. Akan tetapi kehidupan mereka justru, kalau kita sering mendengar bacaan Injil, terkesan hadir sebagai pengkritik. Apa yang dikerjakan oleh Yesus dan para murid senantiasa dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu kita semua punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, ingin hadir sebagai orang yang paling unggul, menganggap diri serba bisa, paling benar. Dan itulah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tampil seolah-olah yang paling hebat, paling unggul dalam segala hal, terutama dalam hal agama, dan menganggap diri paling benar dalam menjalankan aturan keagamaan. Sehingga kita sering mendengar bahwa mereka sangat mudah untuk menilai atau memandang sebelah mata apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid.
Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bacaan Injil pada hari ini dalam terang masa Prapaskah, pantang dan puasa yang kita jalani. Masa Prapaskah tentu menjadi kesempatan yang diberikan kepada kita untuk masuk pada pertobatan yang sejati. Sekiranya kita dapat menemukan dalam bacaan Injil pada hari ini syarat untuk dapat masuk pada sikap tobat, yaitu kesediaan untuk membangun sebuah kesadaran bahwa saya, Anda, dan kita semua tidak ada yang luput dari yang namanya salah dan dosa. Maka sikap seorang Lewi yang mau menanggapi panggilan Tuhan Yesus tentu didasari oleh keterbukaan diri yang begitu mendalam. Sikap inilah sekiranya yang harus kita miliki pertama-tama. Mau membuka diri, mau menyadari setiap kelemahan dan dosa yang kita miliki. Kemudian ikut Yesus. Membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan apa yang sekiranya Tuhan Allah kehendaki dari hidup kita. Tanpa adanya sikap keterbukaan dan kesadaran akan setiap kelemahan serta dosa yang kita miliki, mustahil kita dapat masuk pada sikap tobat yang sejati. Maka para sahabat yang terkasih, sekiranya bacaan Injil pada hari ini dapat membantu kita untuk semakin melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini sikap dan kesadaran bahwa saya pribadi yang lemah, yang tidak luput dari salah dan dosa, sudah kita miliki? Atau sebaliknya, kita justru sering tampil layaknya orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya paling benar, paling suci di antara yang lain. Semoga buah-buah permenungan ini dapat menjadi bahan refleksi kita masing-masing. Selamat beraktivitas, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.